Tim DVI Polda Jabar berhasil mengidentifikasi 37 kantong jenazah korban longsor Cisarua. Modifikasi cuaca terkendala pertumbuhan awan di puncak Gunung Burangrang. Kebakaran di Sukabumi menghanguskan sebuah rumah makan di Jalan Lingkar Selatan. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Hari kelima pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar berhasil mengidentifikasi 37 kantong jenazah. Hari kelima bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tim DVI Polda Jawa Barat tidak menerima satupun kantong jenazah dari lokasi longsor. Dikarenakan hujan yang terus mengguyur kawasan Cisarua sejak pagi, disertai kabut tebal, membuat proses pencarian korban dan evakuasi jenazah terhenti lebih cepat pada pukul 10:30 menit. Hingga pukul 17:55 menit, total kantong jenazah yang telah diterima DVI Polda Jabar sejak hari pertama masih berjumlah 50 kantong. Sementara jumlah korban yang berhasil teridentifikasi kembali bertambah dari sebelumnya 34 korban, hari ini menjadi 37 korban dan seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi update terakhir sampai jam 17.55 ini ya, dari jenazah yang kemarin kita dapatkan itu yang sudah teridentifikasi 37 dari 50 kantung jenazah. Demikian Mas Mita. Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga? Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga. Identifikasi jenazah korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dikebut oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Petugas harus bekerja ekstra teliti untuk mencocokkan data medis dengan kondisi jenazah yang mulai sulit dikenali. Proses ini menjadi kunci utama sebelum jenazah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Posko DVI Polda Jawa Barat yang berlokasi di Pondok Pesantren Darut Tauhid kini menjadi pusat identifikasi bagi seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi dari material longsor Desa Pasir Langu. Proses identifikasi dilakukan melalui 2 tahapan krusial. Selain pemeriksaan visual, petugas secara mendalam mengecek data antemortem yang diserahkan oleh pihak keluarga. Data ini meliputi rekaman gigi, ciri khusus pada tubuh, hingga sampel DNA sebagai data pembanding paling akurat. Tak hanya medis, properti atau barang-barang yang melekat pada tubuh korban saat ditemukan juga menjadi petunjuk penting bagi tim dokter forensik untuk memastikan identitas korban. Kemudian setelah itu baru kita cocokkan, namanya proses rekonsiliasi ya. Kita cocokkan tadi informasi dari data antemortem dengan data postmortem. Jadi misalkan ditemukan satu kantong jenazah, satu kantong jenazah, maka pada saat rekon itu, maka tim postmortem itu memaparkan temuannya. Temuannya disampaikan ini jenazah atau potongan tubuh, jenis kelaminnya apa gitu. Kalau masih bisa disebutkan kan, perkiraan tinggi badan, berat badan, kemudian ciri-ciri khusus, kemudian catatan giginya, kemudian properti yang dipakainya. Semua itu dicatat. Hingga Rabu siang, proses pencocokan data masih terus berjalan dengan pengawalan ketat. Petugas menegaskan, setiap proses harus dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru guna menghindari kesalahan fatal dalam proses penyerahan jenazah kepada keluarga duka. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Modifikasi cuaca yang dilakukan sejak tanggal 24 terkendala pertumbuhan awan di puncak Gunung Burangrang. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada 3 penerbangan yang sudah dilakukan. Meski modifikasi cuaca sudah dilakukan sejak tanggal 24 Januari lalu, namun pertumbuhan awan di puncak Gunung Burangrang masih menjadi kendala untuk melakukan modifikasi cuaca. Ada 3 penerbangan yang sudah dilakukan. Pertumbuhan awan di puncak Gunung Burangrang menjadi kendala saat ini. Kepala BMKG Teguh Rahayu menghimbau tim pencarian korban harus lebih berhati-hati, dikarenakan untuk wilayah Cisarua, potensi hujan masih akan terus terjadi. Waspada longsor susulan harus menjadi perhatian khusus tim pencari korban. Mengingat hujan masih terus terjadi di puncak Gunung Burangrang. Bahwa di Jawa Barat saat ini masuk periode puncak musim hujan. Jadi potensi hujan dari sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat masih berpotensi, terutama di wilayah Cisarua ini. Kita lihat pagi ini juga dari pagi ada hujan intensitas ringan hingga sedang, bahkan berkabut juga karena memang saat ini suplai awan dari barat masuk ke Bukit Burangrang terus menerus. Sehingga memang untuk sepekan ke depan potensi seperti ini masih besar terjadi. Pencarian korban masih terkendala cuaca. Tidak jarang, pencarian dihentikan beberapa saat menunggu hujan reda dan pencarian dilanjutkan kembali sampai jam 5 sore. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah keluarga korban masih menunggu hasil identifikasi di posko DVI Polda Jawa Barat. Mereka berharap dapat memastikan kondisi keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Tati, warga Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada hari kelima longsor terlihat termenung, menunggu kabar keluarganya di posko DVI Polda Jawa Barat yang berada di Pondok Pesantren Darut Tafiz. Bersama adiknya, ia menantikan kabar 7 anggota keluarganya yang hingga kini belum ditemukan. Setelah mendengar informasi longsor pada Sabtu lalu, Tati langsung mendatangi rumah kakaknya di Desa Pasir Langu untuk memastikan kondisi keluarga. Saat itu ia mendapati rumah kakak laki-lakinya sudah rata dengan material longsor. 7 anggota keluarga yang dicarinya terdiri dari kakak laki-laki, istri kakak, 2 keponakan, 2 cucu, dan menantu sang kakak. Di hari pertama dan kedua longsor, Tati memilih menunggu di sekitar lokasi longsor. Sebelum kemudian pada hari ketiga hingga hari kelima ini, ia berpindah menunggu ke posko DVI untuk mendapatkan informasi identifikasi. Nggak tahu, belum ada kabar gitu. Belum. Sampai dengan hari kelima hari ini Ibu menunggu tiap hari di sini. Menunggu udah 3 hari Ibu di sini. Dari hari ketiga. Dari hari ketiga. Dan hari pertama hari kedua Ibu nunggu di mana, Bu? Di lokasi. Hari kedua nggak ada. Terus setelah itu melakukan pengecekan ke sini. Iya. Setiap hari, proses identifikasi di posko DVI masih terus berlangsung seiring penemuan jenazah tambahan dari titik longsor. Keluarga korban hanya dapat menunggu hasil pengecekan antemortem dan postmortem untuk memastikan identitas anggota keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau lokasi bencana longsor di Pasir Langu, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain meninjau lokasi bencana, Mentan menyerahkan bantuan berupa makanan dan kebutuhan bagi pengungsi yang diangkut 20 truk. Sebelum ke lokasi bencana longsor di Pasir Langu, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman menyerahkan bantuan korban longsor melalui Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail.
Bantuan tersebut berupa makanan, minuman dan kebutuhan lain untuk para pengungsi dan korban yang terdampak korban longsor. Selanjutnya, Mentan juga meninjau langsung lokasi longsor di tengah kabut dan tiupan angin kencang. Mentan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan relokasi sekaligus ganti rugi, terutama bagi warga yang lahan pertaniannya terdampak longsor. Dari Pak Bupati, Pak Gubernur. Insya Allah kita kebetulan ada PT kami di sini akan bergerak cepat. Oke, insya Allah kita akan bergerak cepat. Karena kalau ini tidak dilakukan akan terjadi lagi. Ini sangat rawan, terutama yang ketingginya 20 derajat, 30 derajat, apalagi 40 derajat. Nah, daerah-daerah yang lantai kita tangani kondisi 10 derajat kita bantu. Kalau tanaman rawunan akarnya bisa dalam sehingga mencegah erosi dan longsor. Pada kesempatan tersebut, Mentan juga meninjau posko utama untuk melihat kondisi ratusan pengungsi korban longsor. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menyerahkan sejumlah peti jenazah ke DVI Polda Jabar. Selain itu, Bupati juga akan segera menyiapkan lokasi relokasi bagi warga terdampak. Bupati Kabupaten Bandung Barat JJ Rici Ismail menyerahkan peti jenazah untuk jenazah korban longsor di Cisarua. Total bantuan peti jenazah yang akan diserahkan sebanyak 50 unit. Disinggung soal relokasi, Bupati masih mencari lokasi yang tepat dan akan dikaji oleh tim geologi sebelum dijadikan lokasi relokasi. Agar nantinya lokasi yang akan dijadikan relokasi aman dari bencana hidrometeorologi. Saat ini saya sedang melakukan penyerahan simbolis peti karena memang sangat dibutuhkan melalui Dinas Kesehatan. Karena memang kondisi jenazah yang sudah memang tadi diceritakan memang kalau dikembalikan ke keluarga tidak memakai ini agak kurang nyaman. Jadi insya Allah kami sudah memberikan 50, jadi hari ini masuk 10 dulu, insya Allah sisanya akan segera menyusul. Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Bantuan tersebut berupa dana 3 miliar rupiah serta 2 unit mobil pemadam kebakaran. Bantuan disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dana sebesar 3 miliar rupiah akan digunakan untuk kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Selain bantuan dana, pemerintah Kota Bandung juga mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Armada ini disiagakan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan di lokasi terdampak. Kedepan, Pemkot Bandung menargetkan penambahan ruang terbuka hijau hingga mencapai 30%. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana serupa. Itu sih anggaran tanggap bencana biasa ya, nggak gede-gede banget. Itu mungkin paling banyak sekitar 3 miliar. Karena itu pengerahan personil, pengerahan bantuan yang memang sudah ada barangnya. Kita tinggal menunggu sekarang. Kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan dapur umum. Nah, untuk dapur umum memang kita bekerja sama dengan banyak pihak. Koordinatornya tetap KBB, bekerja sama dengan kepolisian dan TNI, kita akan support. Pemerintah Kota Bandung memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terus dilakukan selama proses penanganan bencana berlangsung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kebakaran di Sukabumi menghanguskan sebuah rumah makan di Jalan Lingkar Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Kebakaran di Sukabumi menghanguskan sebuah rumah makan di Jalan Lingkar Selatan. Titik api yang diduga muncul dari belakang yang merambat hingga menghabiskan seluruh bangunan dan satu unit mobil yang ludes terbakar. Dalam video amatir warga, api membakar hebat bangunan rumah makan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi. Titik api yang diduga dari belakang atau dapur dengan cepat merambat ke seluruh bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Angin kencang saat kejadian juga membuat bangunan rumah makan habis terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus menurunkan 5 unit damkar, termasuk 1 bantuan dari wilayah Kabupaten Sukabumi untuk menjinakkan api. Menurut kesaksian warga, titik api terlihat muncul dari area belakang dan bahkan sempat terdengar ledakan. Api yang terus membesar akhirnya menghabiskan seluruh bangunan beserta isinya berupa perlengkapan memasak dan sejumlah dokumen. Di bawah pohon kersen apa tuh gak tahu yang kebakar apa yang dari masak ya saya juga gak tahu. Yang kaleng-kaleng itu pada terbang, tidak. Sempat terdengar ledakan? Kedengar. Berapa kali, Pak? Kedengar. Ya sering sih tadi, yang gedenya sekali. Kayaknya tadi seperti 3 tahunan, nggak tahu. Api udah gede, baru pada keluar. Kalau yang terbakar ini apa? Ini rumah makan. Tim penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan terkait kasus ujaran kebencian dengan tersangka Resbob. Pihak Kejati Jabar telah menyatakan P21 dan telah menyiapkan 6 jaksa peneliti. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, tim penyidik Direktorat Reserse Siber telah mengirim berkas perkara tahap kedua ke Kejaksaan terkait kasus ujaran kebencian dengan tersangka Resbob. Menurut Hendra, kondisi Resbob kini dalam keadaan sehat dan masih ditahan di Mapolda Jabar dan berkas perkara Resbob telah dinyatakan P21 oleh pihak Kejaksaan. Sementara itu pihak Kejati Jabar untuk menangani kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 6 jaksa peneliti. Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar telah mengirimkan tersangka atas nama Muhammad Firdaus, ya, putra Nasihan alias Resbob, ya. Dan sehari-hari dia dipanggil di sini sebagai namanya Daus, ya. Kami serahkan untuk tahap 2 ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara nomor BP 104 12 Romawi 2025 Dit Cyber Polda Jabar tanggal 31 Desember 2025. Puluhan pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tak berkutik saat digerebek petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka diamankan petugas saat tengah asyik berpesta minuman keras dan bermain kartu di kolong jembatan. Aksi ini diduga kuat sebagai upaya pengumpulan massa sebelum melakukan aksi tawuran antar pelajar. Para pelajar ini diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat berpesta minuman keras di kolong jembatan Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu. Petugas Satpol PP juga mengamankan barang bukti diantaranya handphone, kartu remi, miras hingga motor tanpa memiliki plat nomor. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu Teguh Budiarso menegaskan bahwa patroli rutin ini ditingkatkan guna menekan angka kriminalitas dan tawuran di kalangan remaja yang kian meresahkan. Menurut Kasatpol PP dan Damkar, kegiatan ini untuk menekan aksi tawuran di kalangan pelajar. Para pelajar ini diamankan saat sedang pesta miras di kolong jembatan Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, alhamdulillah ini saya pikir ya kenakalan remaja lah ya. Yang kita antisipasi, kita tahu persis sekarang banyak sekali kejadian tawuran antar pelajar. Kemudian ada geng motor. Nah, ini salah satu upaya kita, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu dalam rangka menekan angka kriminalitas tersebut.
Ya. Nah, tadi ketahuan ada adik-adik kita yang masih bisa dibina, saya pikir pada maghrib lah mereka masih berkumpul di jembatan Cimanuk di Kolong. Selanjutnya, para pelajar dari berbagai sekolah menengah atas maupun kejuruan ini didata dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi hal yang sama. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata, Purwakarta menjadi pelopor energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Sesar Lembang menjadi salah satu sesar aktif di Jawa Barat yang perlu diwaspadai. Meski data kegempaan menunjukkan kekuatan gempa relatif kecil, potensi dampaknya tetap perlu dimitigasi. Beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai sesar Lembang ramai diperbincangkan masyarakat. Mulai dari apa itu sesar Lembang, kapan terjadinya pergerakan sesar Lembang ini, hingga berapa besar guncangan yang bisa ditimbulkan apabila pergerakan sesar Lembang terjadi. Nggak terlalu tahu ya, cuman yang saya tahu tuh kayak ada pergeseran dari sesarnya itu yang menyebabkan gempa bumi besar di kawasan Bandungnya. Ya, sepengetahuan saya itu aja sih kalau untuk sesar Lembang itu. Tahunya seringnya dari mana sih? Banyak dari berita-berita kayak dari TikTok, dari Instagram, kayak gitu. Kebanyakan dari sosial media. Ya, dari sosial media. Apa cenah kata sosmed itu lumayan bikin panik? Ya, bikin panik. Ya, soalnya kan dampaknya juga gede, sama jangkauannya luas terutama itu. Menurut penyelidik Bumi Utama Badan Geologi, Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar aktif di Jawa Barat yang secara geologis tampak sebagai tebing yang berbatasan dengan dataran. Sesar ini terbentang dari Padalarang, Ngamprah, Parongpok, Kecamatan Lembang hingga Cilengkrak dengan panjang sekitar 27 hingga 29 km. Skenario terburuk yang akan terjadi jika seluruh sesar Lembang bergerak bersamaan, yaitu gempa bumi yang mencapai magnitudo 6,8 hingga magnitudo 7. Namun berdasarkan data sejak tahun 1600-an hingga kini, kenyataannya gempa bumi yang disebabkan sesar Lembang tercatat berkekuatan di bawah magnitudo 5 dan guncangannya cenderung tidak terasa hingga kota Bandung. Pergeseran sesar per tahun pergerakannya 2 hingga 4 mili. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di wilayah kota Bandung, jangan hanya sumber gempa bumi dari sesar Lembang, tapi sumber gempa bumi lainnya, yaitu dari zona penunjaman, di mana zona penunjaman ini merupakan pertemuan antara dua lempeng besar yang terjadi di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Dan menurut catatan Badan Geologi, gempa bumi dari zona penunjaman ini itu pernah mengakibatkan kerusakan yang ada di wilayah kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yaitu tahun 2009, kekuatannya 7,4. Dari sekitar 300 lebih sesar aktif yang ada di Indonesia, menurut Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar yang diprediksi tidak masuk dalam grade A, atau sesar dengan tingkat kewaspadaannya lebih rendah dibandingkan sesar Palu Koro yang ada di Sulawesi Tengah. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait aktivitas sesar Lembang, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui pemahaman titik dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi gempa secara berkala. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata, Purwakarta menjadi pelopor energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan PLTS terapung Cirata dapat menekan emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun.
dari balik hamparan air waduk Cirata di Purwakarta, terbentang ribuan panel surya yang memantulkan cahaya harapan. Inilah PLTS Terapung Cirata, salah satu proyek energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas awal 192 MW, PLTS Terapung Cirata menyumbang sekitar 1/1000 kebutuhan listrik nasional per tahun. Proyek ini menjadi pelopor bagi pengembangan pembangkit serupa di berbagai wilayah di Indonesia. PLTS Cirata mampu menekan emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun. Dari setiap kilowatt listrik yang mengalir, terpancar harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Saat ini energi listrik dari PLTS Terapung Cirata ini dikirim ke jaringan di sistem Jawa Barat ya. Nah, ini terhubung ke gardu induk Cirata yang terhubung ke Purwakarta dan Padalarang. Dan kalau pemanfaatannya yaitu sudah karena terhubung ke sistem interkoneksi ya, jadi langsung dimanfaatkan ke seluruh konsumen di jaringan listrik di Jawa Bali. Melalui pembangunan pembangkit ramah lingkungan dan inovasi layanan seperti Renewable Energy Certificate atau REC, PLN menghadirkan cara baru bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam transisi energi bersih. Kini, siapapun dapat memastikan bahwa listrik yang digunakan berasal dari sumber energi terbarukan, cukup melalui aplikasi PLN Mobile. Transformasi energi hijau juga tercermin dari meningkatnya minat pelanggan terhadap layanan REC di Jawa Barat. Hingga triwulan ketiga tahun 2025 menunjukkan jumlah transaksi kumulatif pelanggan REC periode Januari sampai dengan September mencapai 3.398 kali dengan total penjualan 1.224.545 unit REC. Kami juga melihat bahwa kepedulian masyarakat terhadap penggunaan energi hijau ini semakin meningkat, sehingga ini dapat meningkatkan pembelian akan produk PLN juga semakin meningkat. Sampai dengan saat ini untuk pembeli produk green energy dari PLN memang paling banyak adalah pelanggan industri. Tapi menariknya saat ini sudah mulai banyak pelanggan rumah tangga maupun komunitas yang mulai membeli produk green energy berupa REC. Ini menunjukkan bahwa produk green energy dari PLN tidak eksklusif tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dari Cirata, energi matahari disulap menjadi daya yang menerangi hingga pelosok negeri. Lestari hijau dari proyek ini juga menopang pasokan energi bagi pelanggan REC. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Jawa Barat. Bersiap hadapi Dewa United, Persebaya Surabaya gelar latihan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Bersiap hadapi Dewa United, Persebaya Surabaya gelar latihan di bawah arahan langsung sang pelatih Bernardo Tavares. Bajul Ijo fokus mengembalikan fisik pemain termasuk 4 pemain asing baru. Persebaya Surabaya gelar latihan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya Rabu sore. Latihan diikuti seluruh pemain termasuk 4 pemain asing rekrutan terbaru.
Latihan kali ini sebagai persiapan tim jelang melawan Dewa United di pekan ke-19 hari Minggu. Latihan fokus pemulihan kondisi fisik karena sejumlah pemain belum fit 100%. Sang pelatih Bernardo Tavares bilang, latihan dengan intensitas tinggi dilakukan untuk pemain yang belum 100% fit kondisi fisiknya. Selain itu, latihan transisi, menyerang dan bertahan juga diterapkan pelatih sebagai antisipasi permainan Banten Warriors. Okay, so we have some people that are not 100%, so we must, some of them we're gonna try also training with intensity, but never forget the recovery from the last match. We go to make the target is offensive transition, defensive transition, but also don't forget the defensive organization and offensive organization, because we don't have too much time to prepare the next match. Serdadu The Green Force masih memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang melawan Dewa United. Bruno Moreira dan kolega tengah dalam rasa percaya diri tinggi setelah meraih 4 kemenangan beruntun. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia ditasbihkan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. Oh. 47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya, dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadikan, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Demi perkuat pembinaan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, PBSI menerima dukungan Gimnasium dan Sport Science dari Kemenpora. Kemenpora dan PP PBSI melakukan serah terima alat-alat gimnasium dan sport science di pelatihan PBSI Cipayung Rabu pagi. PBSI menerima bantuan peralatan gimnasium senilai 7,9 miliar rupiah, meliputi berbagai perangkat latihan fisik. Sementara pada aspek sport science, Kemenpora beri bantuan senilai 2,4 miliar rupiah, meliputi perangkat catapult dan coordinate-pulmonary exercise test. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan fisik atlet secara menyeluruh. Bantuan ini bukan sekedar pengadaan alat, melainkan bagian dari transformasi sistem pembinaan prestasi. Kita bergerak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang semakin ilmiah, terukur, dan berorientasi pada long term athlete development. Sekarang lebih luas, jadi
lebih nyaman, lebih enak pastinya untuk latihan. Treadmill lebih banyak, sepeda juga lebih banyak, jadi walaupun bareng-bareng sama sektor lain jadi nggak bentrok gitu sih. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat pastikan akan ada apresiasi negara untuk para atlet NPC Indonesia usai bertarung di Asian Para Games Thailand. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyambut kedatangan ratusan atlet NPC Indonesia beserta ofisial setibanya di Bandara Adi Sumarmo. Wamenpora mengalungkan bunga dan memberikan ucapan selamat kepada para atlet sekembali dari tugas negara di ASEAN Para Games Thailand. Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan apresiasinya atas torehan prestasi bagi semua atlet. Meski dengan segala keterbatasan, mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Taufik Hidayat memastikan negara akan memberikan bonus kepada para atlet. Besarannya menunggu instruksi dari Presiden. Pada perhelatan di Thailand, kontingen Indonesia finish di peringkat kedua, meski pemusatan latihan hanya berlangsung selama 2 bulan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan kabarin ke Paragim, karena saya nggak mau berasumsi sendiri juga, karena kita juga masih menunggu dari Bapak Presiden lewat ke Pak Menteri nanti. Yang pasti apresiasi dari negara pasti ada. Tim DVI Polda Jabar berhasil mengidentifikasi 37 kantong jenazah korban longsor Cisarua. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Hari kelima pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar berhasil mengidentifikasi 37 kantong jenazah. Hari kelima bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jawa Barat tidak menerima satupun kantong jenazah dari lokasi longsor. Dikarenakan hujan yang terus mengguyur kawasan Cisarua sejak pagi, disertai kabut tebal, membuat proses pencarian korban dan evakuasi jenazah terhenti lebih cepat pada pukul 10:30 menit. Hingga pukul 17:55 menit, total kantong jenazah yang telah diterima DVI Polda Jabar sejak hari pertama masih berjumlah 50 kantong. Sementara jumlah korban yang berhasil teridentifikasi kembali bertambah dari sebelumnya 34 korban, hari ini menjadi 37 korban dan seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi update terakhir sampai jam 17.55 ini ya, dari jenazah yang kemarin kita dapatkan itu yang sudah teridentifikasi 37 dari 50 kantung jenazah. Demikian Mas Pita. Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga? Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga. Identifikasi jenazah korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dikebut oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Petugas harus bekerja ekstra teliti untuk mencocokkan data medis dengan kondisi jenazah yang mulai sulit dikenali. Proses ini menjadi kunci utama sebelum jenazah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Posko DVI Polda Jawa Barat yang berlokasi di Pondok Pesantren Darut Tauhid kini menjadi pusat identifikasi bagi seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi dari material longsor Desa Pasir Langu. Proses identifikasi dilakukan melalui 2 tahapan krusial. Selain pemeriksaan visual, petugas secara mendalam mengecek data antemortem yang diserahkan oleh pihak keluarga. Data ini meliputi rekaman gigi, ciri khusus pada tubuh, hingga sampel DNA sebagai data pembanding paling akurat. Tak hanya medis, properti atau barang-barang yang melekat pada tubuh korban saat ditemukan juga menjadi petunjuk penting bagi tim dokter forensik untuk memastikan identitas korban.
Kemudian setelah itu baru kita cocokkan, namanya proses rekonsiliasi ya. Kita cocokkan tadi informasi dari data antemortem dengan data postmortem. Jadi misalkan ditemukan satu kantung jenazah, satu kantung jenazah, maka pada saat rekon itu, maka tim postmortem itu memaparkan temuannya. Temuannya disampaikan ini jenazah atau potongan tubuh, jenis kelaminnya apa gitu, kalau masih bisa disebutkan kan, perkiraan tinggi badan, berat badan, kemudian ciri-ciri khusus, kemudian catatan giginya, kemudian properti yang dipakainya, semua itu dicatat. Hingga Rabu siang, proses pencocokan data masih terus berjalan dengan pengawalan ketat. Petugas menegaskan, setiap proses harus dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru guna menghindari kesalahan fatal dalam proses penyerahan jenazah kepada keluarga duka. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejumlah keluarga korban masih menunggu hasil identifikasi di posko DVI Polda Jawa Barat. Mereka berharap dapat memastikan kondisi keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Tati, warga Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada hari kelima longsor terlihat termenung, menunggu kabar keluarganya di posko DVI Polda Jawa Barat yang berada di Pondok Pesantren Darut Tafiz. Bersama adiknya, ia menantikan kabar 7 anggota keluarganya yang hingga kini belum ditemukan. Setelah mendengar informasi longsor pada Sabtu lalu, Tati langsung mendatangi rumah kakaknya di Desa Pasir Langu untuk memastikan kondisi keluarga. Saat itu ia mendapati rumah kakak laki-lakinya sudah rata dengan material longsor. 7 anggota keluarga yang dicarinya terdiri dari kakak laki-laki, istri kakak, 2 keponakan, 2 cucu, dan menantu sang kakak. Di hari pertama dan kedua longsor, Tati memilih menunggu di sekitar lokasi longsor. Sebelum kemudian pada hari ketiga hingga hari kelima ini, ia berpindah menunggu ke posko DVI untuk mendapatkan informasi identifikasi. Nggak tahu, belum ada kabar gitu. Belum ada kabar. Belum. Sampai dengan hari kelima hari ini ibu menunggu tiap hari di sini. Menunggu udah 3 hari ibu di sini. Dari hari ketiga. Dari hari ketiga. Dan hari pertama hari kedua ibu nunggu di mana, Bu? Di lokasi. Hari kedua nggak ada. Terus setelah itu melakukan pengecekan ke sini. Iya. Setiap hari, proses identifikasi di posko DVI masih terus berlangsung seiring penemuan jenazah tambahan dari titik longsor. Keluarga korban hanya dapat menunggu hasil pengecekan antemortem dan postmortem untuk memastikan identitas anggota keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menyerahkan sejumlah peti jenazah ke DVI Polda Jabar. Selain itu, Bupati juga akan segera menyiapkan lokasi relokasi bagi warga terdampak. Bupati Kabupaten Bandung Barat JJ Rici Ismail menyerahkan peti jenazah untuk jenazah korban longsor di Cisarua. Total bantuan peti jenazah yang akan diserahkan sebanyak 50 unit. Disinggung soal relokasi, Bupati masih mencari lokasi yang tepat dan akan dikaji oleh tim geologi sebelum dijadikan lokasi relokasi. Agar nantinya lokasi yang akan dijadikan relokasi aman dari bencana hidrometeorologi. Saat ini saya sedang melakukan penyerahan simbolis peti karena memang sangat dibutuhkan melalui Dinas Kesehatan. Karena memang kondisi jenazah yang sudah memang tadi diceritakan memang kalau dikembalikan ke keluarga tidak memakai ini agak kurang nyaman. Jadi insya Allah kami sudah memberikan 50, jadi hari ini masuk 10 dulu, insya Allah sisanya akan segera menyusul.
Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Bantuan tersebut berupa dana 3 miliar rupiah serta 2 unit mobil pemadam kebakaran. Bantuan disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dana sebesar 3 miliar rupiah akan digunakan untuk kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Selain bantuan dana, pemerintah Kota Bandung juga mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Armada ini disiagakan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan di lokasi terdampak. Kedepan, Pemkot Bandung menargetkan penambahan ruang terbuka hijau hingga mencapai 30%. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana serupa. Itu sih anggaran tanggap bencana biasa ya, nggak gede-gede banget. Itu mungkin paling banyak sekitar 3 miliar. Karena itu pengerahan personil, pengerahan bantuan yang memang sudah ada barangnya. Kita tinggal menunggu sekarang. Kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan dapur umum. Nah, untuk dapur umum memang kita bekerja sama dengan banyak pihak. Koordinatornya tetap KBB, bekerja sama dengan kepolisian dan TNI, kita akan support. Pemerintah Kota Bandung memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terus dilakukan selama proses penanganan bencana berlangsung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.